Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di sore yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita usahakan, duduk kita, berangkat kita di majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Saya mau bercerita tentang satu kisah yang orangnya nggak jauh-jauh, masih orang Purbalingga. Suatu ketika dia mulai berbisnis, usahanya mulai bangkit. Beliau adalah ustadz juga, teman kakak saya. Lalu beliau juga kepengin berbisnis. Saat dia mulai bisnis, karena awal-awal berbisnis dia pernah tertipu. Tertipunya gimana? Suatu ketika dia mau beli pohon alba, kan jualannya kayu, sehingga dia mau beli alba kebun, satu kebun dibeli semuanya. Sehingga dia cari pemiliknya. Ada orang datang terus ngoleti alba, ya diantar. Ini pohonnya udah gede-gede. Lalu deal-dealan, ya deal, terus mau ditebang kapan? Besok. Besoknya dia nebang. Saat lagi nebang, datang orang lagi. Loh, dan yang ditegori gitu. Bahasanya dan yang ditegori, "Muni siapa sih lah? Kemarin sudah beli kepak fulan utuh yo nenyong." Gitu. Ternyata yang dibeli bukan kebunnya si fulan. Si fulan nggak tahu siapa. Hanya ketemu terus beli, ya udah orangnya pergi, nggak tahu kemana lagi. Ternyata wala, karena baru pernah terjun ke dunia bisnis. Kira-kira kalau seandainya kita yang pemilik kebun, terus kebunnya ditebangi orang-orang lain, gimana rasanya? Kesuh kayak gitu. Ini adalah umpama kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi segalanya kepada manusia. Diciptakanlah alam semesta ini untuk manusia. Lalu sang manusia sudah dikasih, kok dia nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berhak marah kepada manusia. Dan karena mereka kufur pada manusia, dan kita akan membahas tentang bab yang ke-39, yaitu manjahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat
Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah dan sifat juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Maha memberi. Nanti kita akan bahas asbabun nuzulnya itu kenapa. Dan kita akan terangkan dulu apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid yang kita bahas. Kelengkapan ayatnya, ayat selanjutnya adalah Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah, dialah Rabbku, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang kita bahas adalah kita kembali ke bab yang awal pernah kita pelajari sekitar 4 tahun yang lalu. Tauhid itu punya 3 unsur. Napa mawon kari tesih ingat sing wingi be kelolen maning 4 tahun nih. Kita pernah bahas dulu, kita butuh hitung dulu. Nggak harus hafal, namun paling nggak tahu, mesti kita paham. Yaitu ada 3 unsur yang menyertai tauhid ini adalah sifatnya Allah adalah sifat dari tauhid ini adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah apa? Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan seluruh alam ini, bahkan daun yang jatuh pun Allah tahu. Kapan biji itu tumbuh Allah tahu, karena Allah yang menciptakannya. Kapan matahari itu beredar, kapan matahari itu akan tenggelam, Allah sudah mengaturnya. Allah sudah akan tahu semuanya, Allah yang menciptakan. Lalu uluhiyah adalah Allah yang berhak diibadahi. Banyak Tuhan-Tuhan, sesembahannya manusia, namun yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur yang ketiga yang kita bahas pada hari ini adalah asma was sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini harus ada 3 unsur ini. Kalau satu saja enggak ada, itu enggak sempurna. Dia mengingkari nama Allah saja, itu enggak sempurna. Sehingga ketiga-tiganya harus ada dalam tauhid ini yang harus kita yakini. Karena perbedaan kita dan orang-orang kafir, mereka sama menyembah Allah, namun mereka menyembah juga selain Allah. Mereka juga meyakini akan adanya Allah, namun mereka enggak mengimani nama-nama Allah yang lainnya dan tidak mengimani sifat-sifat Allah yang lainnya. Sehingga faedah dari ayat ini dikatakan bahwa menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah adalah kekufuran. Kekufuran adalah kelakuannya, sedangkan pelakunya dinamakan kafir. Kufur adalah perbuatannya, sedangkan pelakunya dinamakan kafir. Bahwasannya yang menolak dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah kekufuran. Yang kedua adalah kewajiban beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ketiga, kewajiban bertawakal kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan yang terakhir, kewajiban ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut ke bab yang ini, sudah kita pernah terangkan dulu. Ini hanya untuk mengingat. Insya Allah kita sudah tahu maksudnya ini. Cuma kelalaian apa itu rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Enggak harus dihafal, namun harus dipahami dan kita tahu maknanya. Enggak harus dihafal rububiyah ini, uluhiyah enggak ini. Lanjut kita ke hadis riwayat Sahih Bukhari, dikatakan wa fi Sahih Bukhari qala Aliun hadisun nasa bima ya'rifuna aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka.
Kita diperintahkan supaya berbicara kepada manusia yang kita tahu orang ini gimana cara berpikirnya, supaya nggak rancu. Apakah kalian ingin agar Allah dan Rasulnya didustakan? Ini adalah peringatan. Artinya kalau kita salah ngomong saja kepada orang, bisa jadi orang itu nggak beriman karena salah ngomong. Pemahamannya berbeda-beda. Pernah istri tilik wong meriang, tilik orang meriang, entah tetangga, saya lupa tetangga atau saudara, sudah mbah-mbah sepuh, saya juga namanya lupa, saya lupa yang ditiliki siapa. Lalu saat pulang dia cerita, tadi istri saya tilik, lalu bilang, kebiasaan kaum muslimin kalau yang dijemput pertama sunnahnya untuk mendoakan, lalu supaya biar orangnya senang, dibombong-bombongi kayak gitu. Lalu istri mendoakan, la ba'sa tahurun insyaallah, nggak mengapa, semoga ini menjadi penghapus dosamu kayak gitu, diterangkan sambil lalu mbah-mbah ini bilang, dosanya nyong sih apa ya kayak gitu. Seakan-akan nggak punya dosa, dosanya nyong sih apa ya kayak gitu. Ya benar, namun cuma terkadang kita berikan keterangan itu harus sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau kayak gitu seakan-akan dia nggak punya dosa, dia nganggap dirinya sih udah dosa kayak gitu. Tapi ya kalau seandainya kita ya cukup, ya mbah moga-moga dosanya diampuni, kalau punya dosa mungkin ada salah gitu kita terangkan. Dan banyak orang yang mungkin banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang karena mereka belum menemukan pemahaman yang pas, sehingga mereka banyak yang menyimpang. Sehingga tugas kita seorang muslim maka harus menerangkan. Kalau kita nggak ngaji kayak gini, sudah berapa tahun ini, kita 4 tahun atau 5 tahun ngaji, mungkin belum paham, oh maksudnya ini rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mungkin jarang kita ketahui. Kita masih melakukan sesuatu yang terlarang. Yang namanya terkadang anak muda saja, dia nggak tahu bahwa ini syirik, ini tauhid, nggak tahu. Waktu saya SMP saja, ya alhamdulillah nggak sampai ke bawah kayak gitu. Banyak teman-teman yang mereka waktu SMP itu goleti indang nopo efek kayak gitu. Pokoknya goleti indang nangana kayak gitu. Mereka nggak tahu bahwa itu juga termasuk kesyirikan karena nggak ada yang menjelaskan. Kalau seandainya kita jelaskan ini nggak boleh yang namanya syirik, maka mereka akan menerima. Beda kalau yang menjelaskan termasuk orang yang masuk di dalamnya, orang yang udut kayak gitu. Oke, jenengane udut kue penyakit tok kayak gitu, dosa kayak gitu, tapi dia melu udut kayak gitu. Ia nggak akan masuk ke dalam hati seorang karena masih sama-sama di situ. Maka orang yang seharusnya berdakwah di situ bisa memahamkan orang yang masih dalam kesalahan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan hadisun nasa bima ya'rifun, berbicara kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau seandainya orang yang lulusan sarjana, yang S1 atau S2 master, beda dengan orang yang mbah-mbah yang lulusannya SR kayak gitu, sekolah rakyat. Bahkan banyak yang nggak lulus gitu. Mbah ngerti konflik Iran apa rasiki gitu, ya mumet gitu. Nggak tahu. Kalau seandainya nanti ada yang seperti ini, dia nggak tahu konflik kayak Iran lagi ngapa, yang nggak usah kita masukkan ke dalam cerita-cerita yang seperti itu. Kita ya taunya mbah-mbah ya, kemudian ceritanya nopo mbah anu saat muda sih ngastone nopo, mereka akan terangkan dari awal sampai akhir orang rampung palahan. Kalau mbah-mbah cerita gue jen masolo kadang nyenengna kayak gitu.
cerita orang-orang dulu gitu. Kalau yang baru, namun terkadang kalau wis bolan-balen ya wis disane aja kemaning esuk citane aja kemaning. Neng kalau seandainya menyenangkan ya nggak apa-apa, menyenangkan hati orang lain. Maka berbicara kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Apakah kalian ingin agar Allah dan Rasulnya didustakan? Maka jangan sampai pemahaman yang salah kita enggak menerangkan dengan sesuatu yang mereka pahami dengan benar. Kalau seorang yang dalam kesalahannya, maka masukkanlah nasihat sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kalau anak muda boleh dengan bahasa anak muda. Kalau dengan orang jalanan ya boleh dengan bahasa orang jalanan. Kalau orang yang berpendidikan, nasihatnya dengan orang jalanan ya sudah jauh nggak akan didengarkan. Kalau anak kecil ya udah dimana mereka sedang bermain saat itu kita nasihati. Dan termasuk nasihat yang baik adalah mereka saat sedang sendirian dan dikasih sesuatu yang mereka senangi. Dan itu nasihat yang baik untuk anak-anak. Contoh, kalau nasihat yang sering dilakukan oleh orang-orang adalah kalau mereka lagi naik motor. Ini adalah salah satu momen untuk menasihati anak-anaknya. Saat itu mereka dinasihati. Kalau mereka belum terima, sambillah monggo kalau seandainya kamu bisa kayak gini, nanti kamu akan saya kasih ini. Apalagi kalau sudah dijanji ini sesuatu yang dia inginkan, akan menjadikan nasihat yang berarti. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati sahabat-sahabatnya. Saat mereka lagi sendirian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tumpangan, mau ikut enggak kayak gitu. Maka para sahabat pun mereka ya mau wahai Rasulullah, mereka ikut. Salah satunya sahabat yang naik dengan Rasulullah dengan keledai. Maka nasihati, apa beliau mengatakan hakullah ala nas wa hakun nas ala Allah. Apa haknya Allah atas manusia dan apa haknya manusia atas Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu mengatakan, para sahabat itu mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan hak Allah atas hambanya adalah dia harus disembah oleh Allah harus disembah oleh para hambanya, nggak boleh disekutukan sama sekali. Itu hak Allah atas hambanya. Dan hak hamba atas Allah adalah apabila dia sudah beribadah kepada Allah semata, maka haram atasnya masuk ke dalam api neraka. Artinya dia akan masuk ke dalam surga. Itu hak hamba atas Allah. Dan ini menjadi membekas kepada sahabat itu. Sampai gembiranya dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah boleh saya kasih berita ini kepada orang lain? Maka Rasul mengatakan jangan. Karena seandainya mereka belum kuat pondasinya, keimanannya belum kuat, nanti mereka akan menisbatkan hadis ini saja. Maksudnya apa? Banyak sahabat yang keimanannya belum kuat. Nanti kalau seandainya intinya sementing yang beribadah kepada Allah baik, mengabaikan hubungan dengan manusia. Engkau utangnya lah, sementing kan bertauhid ora, bayar utang ya ora apa-apa. Kadang ana sing kayak gitu. Sampai-sampai banyak ikhwan yang mereka punya hutang lama untuk membayarnya. Mungkin karena mereka sementing ini bukan perkara tauhid, sementing nggak menyembah kepada selain Allah dia akan masuk surga, sehingga dia mengabaikan hutang kepada saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga berilah nasihat kepada seorang dengan pemahaman yang sesuai dengan orang yang kita tuju, supaya mereka paham. Dalam hadis yang lain, warwa Abdur Razzaq, diriwayatkan dari Abdur Razzaq an
Ma'marin an Ibnu Tawus ngan abihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan ittafada lamma sami'a hadisan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati istinkaran lidzalik faqala ma faraqu haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'indal mutasyabihi. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa beliau melihat seorang gemetar ketika mendengarkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat Allah. Sebagai bentuk pengingkaran terhadap hal itu, beliau berkata, apa yang mereka khawatirkan, mereka mau menerima dalam perkara muhkam, tetapi membinasakan diri dalam perkara mutasyabih, atau pengertiannya samar-samar. Apa itu muhkam atau apa itu mutasyabih? Kita akan bahas. Saat itu sahabat ada yang gampangannya itu bermudah-mudahan dalam muamalah kepada orang lain, atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang muhkam itu sudah jelas. Ini haram, ini halal. Itu mereka sudah jelas sehingga mereka mau melaksanakannya. Sedangkan dalam perkara yang mutasyabih itu yang samar-samar, mereka terkadang menggampangkan, meremehkan, sehingga mereka terjebak ke dalam dosa hal seperti itu. Contoh, kalau muhkam itu hal yang jelas, diharamkan makan babi atau anjing, mereka sudah jelas. Kalau sekarang diteliti karena babi memiliki cacing pita, cacing nopo lah, intinya yang berbahaya. Namun para ilmuwan mengatakan kalau dimasak dengan suhu yang tinggi maka cacingnya akan mati. Apakah menjadikan halal? Maka dikatakan tidak. Ada yang mengatakan karena sifatnya akan masuk kepada yang makan. Karena babi itu sifatnya jelek, di tempat yang buruk pula, bahkan mau dikawini dengan banyak babi laki-laki kayak gitu, sehingga akan menjadikan sifatnya masuk ke dada manusia. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka seorang muslimin yang sudah tahu bahwa ini diharamkan, ya udah nggak usah mengatakan ini dan itu karena ini dan itu, enggak. Karena Allah sudah mengharamkan, ya sudah haram. Mau dijadikan dibakar di suhu yang paling tinggi pun, kalau sudah haram tetap haram. Itu sudah muhkam, sudah jelas. Sekarang makan sambil berdiri, itu boleh apa mboten? Boleh. Minum sambil berdiri. Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat, janganlah engkau minum sambil berdiri. Namun kan Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Loh kok kayak gue ya kayak gitu. Boleh apa enggak kayak gitu. Maka kalau seandainya sudah jelas, maka ya udah kita tinggalkan. Maka minumnya sambil duduk. Namun kalau sudah jelas, sudah jelas Rasulullah juga minum sambil berdiri juga boleh, ya udah minum sambil berdiri kayak gitu. Namun subhatnya boleh apa enggak? Kalau seandainya ada subhatnya enggak boleh, maka lebih utama sambil duduk, sunahnya duduk. Atau yang mutasyabih, yang samar-samar. Contoh, kalau seandainya menyentuh kemaluan, wudunya batal atau mboten? Batal atau mboten? Kalau orang yang nggak tahu, itu kan sekarang ada yang kalau boleh dalil gampang kayak gitu, tinggal di Google gitu, cari. Boleh apa enggak? Ada sebagian hadis yang mengatakan tidak boleh, seorang yang menyentuh kemaluan maka harus wudu lagi.
Sedangkan hadis yang lain ada sahabat yang pernah menyentuh kemaluan namun nggak disuruh wudhu lagi. Kalau seandainya ini masih ragu, boleh apa enggak ya? Sudah wudhu, sudah dandan, arep kondangan, maaf anake BAB. Kita cewoki disit apa? Ora gitu. Dicewoki disit ribet maning, ngucul-nguculi sing apa sing ora, nek ora ya teles kabeh kayak gitu. Kalau seandainya kita ikut mazhab Hambali maka boleh untuk selangsung nyebokin dan ini enggak batal. Namun kalau mazhab Syafi'i maka ini batal, enggak boleh. Kalau kita bingung, ini termasuk mutasyabih apa enggak ya gitu. Ya kalau sudah jelas ya udah kita jelas ambil langkah ya kita ambil mazhab Hambali, berarti enggak batal. Atau seandainya masih bingung masalah agama, wudu bismillah itu termasuk rukun atau sunnah. Wudu miki wudu nyuwis bismillah urung sih ya kayak gitu. Kare urung bismillah dulangi wudune napa mboten? Ada sebagian yang ulama mengatakan bismillah adalah termasuk rukun. Maka kalau seandainya dia menganggap ini adalah bismillah rukun, maka kalau dia nggak tahu dari bismillah maka dia harus ulangi wudunya lagi. Namun kalau yang menganggap bismillah ini adalah sunnah, menurut Abu Hurairah yang dicontohkan beliau, yang dicontohkan Utsman bin Affan, beliau wudu nggak pakai bismillah, maka ini hanyalah sunnah. Maka kalau seandainya sudah wudu kelalen ora bismillah maka sudah sah. Ini sudah sah kalau menganggap bismillah hanya sunnah. Maka orang yang tahu hukumnya maka mereka nggak akan ragu-ragu. Namun kalau seandainya dia nggak tahu ini boleh atau enggak, maka ambillah sesuatu yang menurutnya dia mudah untuk dilakukan. Menurut dia mudah untuk dilakukan. Contoh kalau seandainya lagi sholat, babar blas dia lupa nyongwis ping telu apa ping papat gitu. Untuk kehati-hatian maka ambil langkah yang lah baiknya ping telu. Namanya kalau telu kok papat kok wis lah langsung jujah wibae gue. Ya untuk kalau seandainya kepengin langkah yang hati-hati maka kita genapkan menjadi 4 dan diakhiri dengan sujud sahwi. Ini adalah untuk kehati-hatian. Kalau seandainya wudu pas lagi puasa, ini puasa Syawal, kalau seandainya hati-hatian kok seandainya wis wudu kok rasanya tesih ana rasa anyebe bae dino molih apa ya kayak gitu. Terkadang kan kalau kita wudu sudah itu ping 4 ping 5 kok tesih ana rasa anyebe segere bae kayak gitu, boleh dilek apa ora kayak gitu. Maka kalau untuk kehati-hatian ya dibuang. Namun kalau kita sudah yakin udahlah long lagi sholat enggak ini kon dela-dela itu kayak gitu ya udah boleh ditelan, maka boleh. Dan ini makanya kita harus banyak belajar, apalagi tentang masalah fikih itu karena banyak subhatnya. Kalau kita nggak tahu dalilnya, kita nggak harus menghafal dalilnya, namun kita tahu oh ini ada pendapat ini ada pendapat ini, kita tahu walaupun kita nggak harus menghafal dalilnya. Faedah dari asar ini dikatakan bahwasanya tidak ada larangan untuk menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan dihadiri oleh orang-orang awam maupun orang-orang tertentu secara khusus dalam rangka memberi pelajaran. Dan pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak menerima sesuatu dari nas-nas sifat. Dan yang terakhir kita akan bahas satu hadis. Walamma samingat Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur rahman angkaru dzalika fa anzalallahu wa hum yakfuruna birrahman. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, orang-orang Quraisy mengingkari itu.
Oleh karena itu Allah menurunkan ayat tentang mereka, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Ayat ini dikatakan saat itu Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa perjanjian Hudaybiyah, ada beberapa keterangan bahwa Rasulullah SAW sudah melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir. Salah satunya boleh kalian melakukan umroh tahun depan, sekarang nggak boleh. Dan mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah menulis Bismillahirrahmanirrahim, dan Muhammad Rasulullah SAW. Saat itu orang-orang kafir mengatakan mereka tahu Bismillah itu adalah nama Allah, namun Ar-Rahman itu bukan Allah, sehingga mereka nggak mau, harus dihapus Ar-Rahman, maka mereka mengatakan harus dihapus. Maka Rasulullah hapus, dan Rasulullah Muhammad Rasulullah mereka juga nggak mau, karena mereka tidak meyakini Muhammad adalah Rasulullah SAW. Mereka harus dihapus, sehingga para sahabat itu menolak. Mereka nggak mau menghapus Rasulullah SAW. Mereka nggak mau menghapus. Maka Rasulullah mengatakan mana yang tulisannya Muhammad Rasulullah SAW, dan Rasulullah menghapus sendiri. Dan para sahabat nggak mau, karena para sahabat meyakini Muhammad adalah Rasulullah. Karena Rasulullah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada kejadian yang kita nggak tahu, ternyata benar, nanti seharusnya tahun depannya, nggak sampai tahun depan sudah ada Fathul Mekah dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu. Sehingga orang-orang Quraisy mereka mengingkari bahwa Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mendengar Rasulullah SAW saat sujud. Saat sujud beliau menjunjung nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Para orang-orang Quraisy mendengar, mereka mengatakan katanya Muhammad menyembah satu Tuhan, namun nyatanya menyembah banyak Tuhan. Ya Rahman, Ya Rahim. Dikatakan mereka dari ini Ya Rahman itu Tuhan sendiri, Ya Rahim juga Tuhan sendiri. Mereka nggak tahu bahwa Allah itu namanya banyak dan sifatnya juga banyak. Sehingga faidah asar ini dikatakan telah tetapnya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Nama Allah dan sifatnya wonten pinten? 99. Asma Allah yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada 99. Ada yang lain namun tidak untuk dihafal. Nama Allah itu banyak, namun yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah 99. Dan ini boleh kita baca saat kita, bahkan hanya boleh, bahkan disunahkan kita untuk menyebut nama Allah apabila kita berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau seandainya lagi kesel, wis pegaweane akeh kesel, kira-kira sing disebut nama Allah sifatnya apa? Ya Qawi, contoh itu. Ya Qawi yang maha kuat. Nyongko kesel banget, ya Allah berikanlah kulo power gitu, kekuatan supaya jadi kuat lagi, dan minta kepada Allah sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Maka perbanyak, paling tidak seorang muslim itu tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah, walaupun nggak harus urut. Biasanya kan diurutnya, ya walaupun urut itu memudahkan, Ya Rahman, Ya Rahim dan lain sebagainya, urut supaya kita hafal. Namun kalau seandainya nggak harus menghafal urut, maka yang penting kita tahu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya zat pemilik nama itu. Allah satu, namun namanya banyak. Seperti Pak Fulan
kelo sing ganteng, kelo sing sugih, kelo sing anake akeh, sing bojone kae. Itu banyak sifatnya, namun orangnya cuma satu. Seperti halnya Allah, namanya banyak, sifatnya banyak, namun Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya hanya satu. Dan disyariatkan berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka perbanyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Walaupun seandainya kalaupun kita nggak hafal nama-namanya dan sifat-sifatnya, paling tidak kita membaca nama Allah. Walaupun orang ada duit, salah ngomong ya Latif ya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kepengennya sih oli rezeki sing akeh, tamu salah ngomong ya Latif kayak gitu. Bukan ya Rozak, bukan ya Rohman, bukan ya Rohim, namun salah ngomong kayak gitu ya udah nggak apa-apa, tetap disunahkan itu. Namun kalau seandainya kita tahu itu zat yang maha lembut, anaknya lagi angel banget, ya udah kita tahu ya Latif, lembutkanlah anakku. Kalau seandainya ya Latif, berilah saya uang kayak gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting ada nama sifat Allah, perbanyak namanya. Yang diurutan adalah pertama kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama Allah. Yang kedua dengan menyebutkan sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau seandainya cuma Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, boleh. Lanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai situ juga boleh. Mau dilanjutkan juga boleh. Kalau seandainya baca Al-Fatihah kabehan oleh hapura, ya boleh. Sampai wiril maghdubi alaihim waladhdallin gitu juga boleh. Namun kalau yang biasanya dipakai para ulama adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai situ baru sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kita doa, mintanya apa? Kalau seandainya doanya berubah, sudah doain anak supaya lembut, terus kok kemutan nyungur ada duit, ya tambah lagi ya Rozak, berilah saya rizki, ya Rohim, kasihkanlah saya kasih sayangmu, dan yang sebagainya. Perbanyak berdoa kepada Allah. Kalau seandainya pun enggak kita dikabulkan hari ini, wis doa kayak gitu kok anaknya tetap angel baik kayak gitu, tetap baik males baik kayak gitu, ya udah kita pertama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau seandainya mungkin kita dijauhkan dari bencana, ataupun kalau yang ketiga kita besok akan dibalas di akhirat. Nggak usah nyongkot doane sia-sia temen, itu nggak perlu, karena semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak Allah kasih pahala. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.